Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama saya tanyakan masalah imam ini kan ada beberapa. Artinya di fakta di masyarakat kita ini ada yang modal berani. Modal berani. Tidak ada imam langsung berangkat. Padahal saya tahu bacaan itu sebenarnya orang itu nggak bagus. Tapi dia karena wah pede, saking pedenya dia maju saja. Padahal sudah diingatkan juga sama seorang ustadz. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada juga mereka tidak pernah memperbaiki bacaan. Maksudnya tidak pernah taksin kepada seorang ustadz. Pernah hafal, tapi sebenarnya begitu baca ternyata ada yang lewat. Jadi dia ada beberapa hafalan, tapi pernah hafal, tapi begitu jadi imam juga banyak lupa. Ada seperti itu. Ini fakta yang pernah kita temui. Terus ukurannya itu sampai di mana, Ustaz? Karena kadang-kadang orang yang nggak pernah ikut tahsin memperbaiki bacaan, kalau nggak ada imam kadang-kadang ya maju saja. Itu karena terlalu pede. Mohon penjelasan, Ustaz. Terus bagaimana sebagai pengurus dan bagaimana jamaah itu kalau imamnya seperti ini gitu. Berbicara mengenai bacaan imam. Karena kenapa? Bacaan imam ini sebagai barometer. Tadi kita sudah sebutkan sepakat ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam apa? Salat. Kalau seandainya bacaannya ya, misalnya alhamdulillah dengan kalimat alhamdulillah jadi alkam koma artinya apa? Telah datang alkom. Kalau alham jadi apa? Segala puji. Ini sudah kenapa? Salah bacaannya. Dari awal sampai akhir salah bacaannya. Bagaimana solatnya? Solatnya batal. Solatnya apa? Batal. Lalu makmumnya gimana? Ikut batal. Ya. Kalau bacaannya misalnya Al-Fatihahnya betul. Betul bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Alhamdulillah sudah betul bacaannya. Tapi apa? Bacaan selanjutnya apa? Bacaan selanjutnya nggak betul. Ya. Maka dalam hal ini solatnya apa? Sah. Karena kenapa? Itu tadi bacaan ini adalah ya bacaan Al-Fatihah hukumnya apa? Ya, rukun di dalam apa? Salat. Setelah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Nah, Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam riwayat hadis dari Imam Muslim. Hadis ini dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang akan menjadi imam di antara kalian adalah orang yang apa? Yang pinter bacaan di dalam apa? Al-Quran. Berarti jangan sampai salah apa? Jangan sampai salah. Ya. Kemudian fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alimu bisunnah. Kalau bacaannya hampir sama, maka siapa yang lebih tahu tentang masalah apa? Sunnah dulu. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa in kanu fi sunnah sawa fa'afiduhum bil hijrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dua-duanya sama-sama apa? Paham tentang sunnah, maka siapa yang duluan hijrah? Ya, maka siapa yang duluan hijrah? Fa in kanu fi hijrati sawa, kalau seandainya hijrahnya sama-sama hijrahnya sama, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqdimuhum silman wa fi riwayatin sinnan, maka dahulukan orang yang lebih tua. Tapi ingat, orang yang lebih tua harus bacaannya apa? Pas. Berarti subhanallah kalau salah bacaannya tadi itu imamnya akan nanggung apa? Nanggung kesalahan makmum. Akan nanggung kesalahan apa? Kesalahan makmum. Makanya subhanallah imam ini paling besar pahalanya juga paling apa?
besar apa? Dosanya. Kalau salah, kalau benar paling banyak. Makanya subhanallah, ya, dari seluruh para sahabat yang dipilih pada waktu itu jadi imam siapa? Oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ya. Setelah Abu Bakar siapa? Makanya subhanallah Rasul kita SAW, ya, ada seorang sahabat yang pulang ke daerahnya, kemudian kebetulan pada waktu itu subhanallah dia sholat, panjang sekali bacaannya. Panjang sekali bacaannya. Ketika sudah panjang sekali bacaannya, orang-orang di belakangnya ngadu ke Rasulullah SAW. Siapa dia itu? Muaz. Kemudian kata Rasulullah SAW manggil Muaz, "Afattanu ya Muaz, apakah kamu buat fitnah wahai Muaz?" Artinya apa? Walaupun bacaannya ya bagus, tapi apa? Enggak lihat makmum, ya, maka apa? Ini bermasalah juga. Makanya subhanallah, ya, ada termasuk syarat. Jadi imam itu kalau apa? Makmumnya atau kaumnya itu suka sama siapa? Sama imam. Ya. Kalau ya makmumnya itu atau kaumnya itu benci sama imamnya, lebih baik imamnya apa? Mengundurkan diri. Ya, lebih baik mengundurkan diri. Tapi ingat, nggak suka ini gara-gara apa? Gara-gara dunia atau gara-gara bacaannya? Dan ingat, suara itu ya bagus, tapi apa? Tapi nggak jadi barometer. Yang jadi barometernya itu adalah apa? Makhrajul hurufnya. Ya. Jadi intinya bahwasanya apa? Kalau ya misal dorong-dorongan, ya dorong-dorongan, ini kebiasaan nih, dorong-dorongan nih, ya. Ingat, Anda akan diminta tanggung jawab kalau Anda bisa. Kemudian Anda dorong teman Anda yang nggak bisa, Anda yang akan tanggung jawab. Berarti, ya, kalau Anda merasa bisa dan betul merasa bisa, maju. Kalau tadi apa? Gimana kalau terlalu pede? Dia akan nanggung tanggung jawabnya. Dia akan apa? Nanggung tanggung jawabnya. Tapi ingat, ya, namanya kita membaca Al-Quran harus apa? Harus terus apa? Belajar. Dan saya ingat subhanallah, di Yaman dulu ada umur-umur sudah apa? Umur rata-rata 50 tahun, Pak. Ada 40 ke atas, 50 tahun, ya rata-rata sudah pensiun. Mereka subhanallah 5 tahun bisa hafal Al-Quran, Pak. Mereka gimana caranya? Tiap pagi itu sama tiap habis apa? Habis maghrib, mereka ngumpul bareng-bareng sama-sama mereka. Awalnya saya tanya waktu itu, saya tanya, awalnya kalian ini bapak-bapak ini gimana? Awalnya kami ini saling simak dulu pertama katanya. Dari apa? Dari bacaan Al-Quran. Habis itu saya panggil orang, kemudian kita apa? Kita tahsin Al-Quran. Akhirnya subhanallah 5 tahun bisa hafal Al-Quran rata-rata. Udah tua. Ini subhanallah kita masih muda. Iya. Nggak nambah-nambah hafalan Al-Qurannya, malah kurang. Atau pas sekalian, terlalu pas, atau kelewatan semuanya. Memang subhanallah Pak, ya, kadang-kadang harus kita sindir dalam hati kita sebenarnya. Ternyata apa? Ternyata keutamaan Al-Quran itu, ya, saya tambah sedikit, beda dengan yang lainnya. Orang berpuasa masuk ke surga Rayyan. Orang ini masuk ke surga ini. Tapi ingat, orang yang menghafal Al-Quran, Pak, ya, orang yang menghafal Al-Quran ada tempat khusus, jalur khusus. Bukan dia saja, ya, orang tuanya juga mendapatkan jalur khusus. Kemudian yang membantu dia untuk menghafal Al-Quran, misalnya ada yang membiayain dia, dia juga akan diangkat oleh Allah SWT. Dan yang diangkat pada waktu itu dan diangkat derajatnya sampai ya apa yang ada di dunia dan seisinya itu apa? Artinya sampai apa? Waktu itu orang-orang itu pada ngumpul, mereka tahu tentang hal ini, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa? Penghafal Al-Qur'an. Makanya subhanallah Bapak-bapak, jangan apa? Jangan putus asa dari sekarang menghafal Al-Qur'an. Ini subhanallah, saya nggak bisa-bisa. Emang apa?
Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ana inda zonni abdi. Saya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda zonni abdi, bahwasanya hamba itu tergantung prasangkanya. Kalau prasangkanya apa? Saya nggak bisa ngapal, ya nggak bisa terus. Tapi kalau azamnya, insya Allah saya bisa. Kapan waktunya? Kita waktunya 24 jam, Pak. Apakah kita sibuk terus 24 jam tuh? Nggak ada waktu cuma 25 menit untuk ngapal satu baris doang. Ya, mengenai itu ya, kita katakan bahwasanya ini sebagai tasjih, motivasi bagi kita semua supaya mencoba untuk menghafal Al-Qur'an. Tadi itu ya, jangan saling dorong, akan tapi lihatlah tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.